Segala sesuatu di badan kita itu ada pembakaran, ya. Pembakaran metabolisme itu ada sampahnya. Stres itu menghasilkan sampah. Stres itu bukan berarti hanya pikiran aja. Yang disebut stres ya, di badan kita ada beberapa hal yang membuat badan kita jatuh ke dalam kondisi stres. Ada stres yang emang kita bikin, contohnya kayak Siska, olahraga. Itu kan stres, tapi stresnya quote and quote ya, stres yang memang dibutuhkan untuk muscle grow. Olahraga yang intens dengan beban yang cukup berat itu badan kita stres. Olahraga yang seperti itu pasti sampahnya banyak. Jadi badan kita menghasilkan banyak sampah hasil metabolisme yang meningkat. Penumpukan ampas-ampas dari yang oksidatif stres, apakah terbuang? Ya, nah, dan apa yang ternetralisir dan apa yang terjadi kalau penumpukan ampas di dalam tubuh itu tidak dinetralisir? Makanya oksidatif stres kita bilangnya root cause atau dasar lebih dari 300 jenis penyakit. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Grace saya dan Siska Antolis. Iya, kita berdua di Dr. House The Lifestyle Clinic. Yes. Hari ini kita mau ngebahas tentang sesuatu yang namanya susah sih ya? Oksidatif stres. Oksidatif stres. Keren kan namanya oksidatif stres. Apaan tuh? Nah, oksidatif stres. Gue yakin nggak tahu sih, tapi soalnya pertama gue juga nggak tahu apa itu oksidatif stres. Nyambi. Ya, nyambi ya. Saya mau apa? Guys, biasa kalau infusnya di OOTD begini berarti NAD. Ketagihan gue NAD. Yang belum ngerasain, pokoknya ya. Oke. Nah, kita mau ngebahas tentang oksidatif stres. Apa sih hubungannya oksidatif stres dengan kehadiran Siska di sini, ya? Jadi, gini. Kalau kalian tahu ngelihat aktivitas aku, aktivitas olahraga, kerjaan, semua nyambi ya, gengs. Ya. Semua itu kan penuh intensitas yang tinggi ya, Dok. Yes. Apalagi emang jenis olahragaku juga lumayan tinggi intensitasnya. Nah, yang aku pengen tahu gitu, badan kita tuh kan pasti stres, ya kan? Kita nggak ngapa-ngapain aja. Yes. Kalau ada masalah, itu badan tuh bisa stres. Nah, apalagi kalau badan kita dipakai untuk melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi. Dan berat pula. Dan berat. Apakah ada efek sampingnya? Nih untuk yang nanya nih kalian, para penonton Instagram gitu. Ada dulu yang dulu pernah ada yang nanya, apa nggak bahaya gitu olahraga berat, olahraga ini, dan umur pun bukan belia lagi. Nih kita bahas sekarang. Iya, betul. Itu sebenarnya pertanyaan cukup mendasar buat teman-teman yang hobi olahraga dan olahraganya cukup intens plus berat, ya. Kita tahu ya, secara teori segala sesuatu di badan kita itu ada pembakaran. Ya, pembakaran metabolisme itu ada sampahnya. Ya, apa yang kita kerjain itu badan kita selalu ada sampahnya. Bernapas aja nanti jadi sampah, CO2, ya, CO2, ya. Nah, stres itu menghasilkan sampah. Oke, stres itu bukan berarti hanya pikiran aja. Yang disebut stres ya, di badan kita ada beberapa hal yang membuat badan kita jatuh ke dalam kondisi stres. Pertama, contohnya ya. Ini yang orang nggak merasa stres nih, tapi sebetulnya stres. Tahu nggak apa? Eating too much sugar. Ya, kalau kita makan makanan yang mengandung karbohidrat simplex atau makanan yang high sugar, itu badan kita stres luar biasa. Dan kalau kayak gitu, itu sampahnya di badan kita itu banyak. Ya, oksidannya langsung meningkat. Itu pertama. Kedua, infeksi. Ya, kalau kita lagi sakit, itu badan kita kan stres kalau lagi sakit. Nah, itu juga oksidannya meningkat, sampahnya meningkat. Ya. Terus apa lagi? Ya, ngerokok, ya, hidup di area yang penuh polusi, ya. Terus kita terpapar chemical. Kita nggak ngerasa stres, tapi kita sering makan lalapan, sayurnya banyak pestisidanya. Kita nggak sadar. Nah, itu badan kita stres. Sekarang ada stres yang emang kita bikin, contohnya kayak Siska, olahraga.
itu kan stres, tapi stresnya quote and quote ya, stres yang memang dibutuhkan untuk muscle growth, untuk ya. Pertumbuhan otot. Betul, ya. Olahraga yang intens dengan beban yang cukup berat itu badan kita stres. Nah, olahraga yang seperti itu pasti sampahnya banyak, ya. Jadi badan kita menghasilkan banyak sampah hasil metabolisme yang meningkat. Apa sih yang terjadi kalau si sampahnya itu nggak dibuang, nggak dinetralisir, ya? Sampah yang di dalam badan kita itu kita sebut oksidan, ya. Oksidan, ya, itu harus dibalance dengan antioksidan, ya. Sel kita itu sel sehat itu ada elektron-elektronnya, ya. Elektron tuh kayak bola-bola, ya, elektron yang mengelilingin sel kita. Elektron itu mesti berpasangan, sis. Ya, jadi elektron itu sepasang. Ketika kita habis berolahraga yang berat segala macam, elektron itu tentunya rusak karena terpakai, termetabolisme. Sehingga tadi elektron yang pasangannya suka berantakan, ya. Sehingga si sel yang tadi punya elektron yang berpasangan karena pasangannya rusak karena metabolisme dan lain-lain, kehilangan pasangan. Jadi tidak stabil. Jadi kalau ada pasangan suami istri yang pasangannya hilang, hidupnya nggak stabil. Ya, intinya kayak gitu. Aku tuh selalu bilang kayak gini, sel sehat kita itu anggap aja analoginya pasangan suami istri yang sehat, tuh sel sehat. Oksidan, begitu kita banyak banget sel yang rusak, selnya itu jadi oksidan. Dia punya pasangan nggak rusak. Aku bilang ini pelakor nih, si oksidan, ya. Nah, pelakor supaya dia stabil, dia nyari pasangan. Ini sel sehat kan pasangan nih. Sel yang tidak sehat tidak punya pasangan. Elektronnya, dia nyari pasangan, dia gangguin deh sel sehat. Namanya kan pelakor, gangguin sel sehat. Dia ngambilin elektron pasangan di pasangan yang sehat. Oke, diambil nih sama si oksidan, elektron yang berpasangan. Akibatnya si oksidan jadi punya pasangan. Si pelakor jadi punya pasangan. Oke, pelakor punya pasangan, pasangan yang sehat tadi kehilangan pasangan. Sehat nggak dua-duanya? Enggak, yang kehilangan pasangan jadi sakit, pelakor sehat nggak? Nggak pernah sehat. Jadi artinya dua-duanya tetap rusak. Gitu. Nah, itu adalah kerja di badan kita. Sekarang gimana caranya supaya sel yang sehat, sementara ketika kita olahraga yang kuat, olahraga yang cukup intens, itu banyak sampah, which is si pelakor jadi banyak, tapi nggak gangguin sel sehat. Gimana? Harus kita kasih pasangan. Sebelum gangguin sel yang sehat, yang elektronnya lengkap, si pelakor ini, ya, sel yang elektronnya tidak lengkap, buru-buru kita kasih pasangan. Supaya dia nggak ganggu sel sehat. Dari mana itu pasangan? Ini kan dia jadi oksidan. Kasih antioksidan. Ya, kasih antinya. Jadi nggak gangguin sel sehat. Jadi ketika kita olahraga yang cukup intens, metabolisme kita tinggi, banyak sel yang rusak. Karena kalau mau numbuhin otot, pasti ototnya dirusak dong, ya kan? Nah, supaya sel growth-nya bagus, nggak diganggu sama si sampah, sampahnya ini ditenangin. Si pelakor ini kita tenangin, kita kasih aja pasangan. Gampang ya, kasih pasangan yang lagi happening antioksidan. nih soal pelakor nih. Biar gampang cernanya, ya kan? Nah, kita kasih pasangan yang namanya antioksidan. Jadi ketika kita olahraga yang kuat atau nggak usah pakai olahraga yang kenceng deh, kita misalnya bermetabolisme dengan ya sehari-hari, itu pasti ada sampah oksidan di badan kita. Apalagi kalau kita olahraga gila-gilaan. Nah, kadang-kadang teman-teman yang olahraganya cukup intens hanya memikirkan recovery, which is istirahat. Iya, recovery-nya itu jadi yang di sini yang aku pengen bahas itu mungkin dari teman-teman yang baru tahu itu kayak apa sih maksudnya yang kita perlukan untuk performance olahraga tetap stabil. Memang benar nutrisi, pola makan, pola istirahat. Jadi kayak maksudnya yang kalian tahu mungkin itu hanya yaitu tadi untuk recovery, untuk memaksimalkan performance olahraga apa aja sih yang kita butuhkan? Ya nutrisi, pola tidur, pola makan, suplementasi iya. Tapi
ada yang ternyata kita tuh miss out, yang kita nggak tahu nih gitu. Nah, dengan semua itu ampas di dalam tubuh ini apakah terbuang itu penumpukan ampas-ampas dari yang oksidatif stres apakah terbuang? Nah, dan apa yang ternetralisir dan apa yang terjadi kalau penumpukan ampas di dalam tubuh itu tidak dinetralisir? Nah, itu belum kita sentuh. Kalau tadi aku bikin analogi pelakor. Bayangin kalau sel sehat ya diganggu sama si oksidan, which is yang aku namain si pelakor, sel sehatnya rusak. Sel sehat yang rusak sel apa nih? Semua sel. Makanya oksidatif stres itu dibilang kita bilangnya root cause atau dasar lebih dari 300 jenis penyakit. Itu oksidatif stres. Jadi penyakit selalu dimulai dari oksidatif stres atau penyakit dimulai dari kerusakan sel. Sel rusak, lama-lama organ rusak, lama-lama timbul penyakit. Ya. Buat memperbaiki. Ya, ya. Jadi ketika kita, kalau tadi Siska nanya, kalau nggak dinetralin, kalau nggak dibuang si sampah tadi, si sampah oksidatif tadi, apa yang terjadi di badan? Ya, bisa kerusakan otot, ya kan? Kerusakan organ kayak sampai yang paling banyak tuh ya, aku kalau dengar dari beberapa berita, kebanyakan atlet ujung-ujungnya ketika udah retired ya, mulai ya sakit ini sakit itu sampai diabetes, jantung dan lain-lain. Nah, ada juga yang gila ya olahraganya padahal kenceng banget ya, tapi kok serangan jantung. Nah, gitu ya. Iya itu banyak tuh. Banyak kan, itu karena satu dia melupakan satu ya, badan kita butuh istirahat, recovery ya, fungsinya untuk memulai recovery ya, untuk dia istilahnya ya namanya juga recovery, dia penyembuhan baru untuk memulai ininya lagi aktivitasnya lagi. Tapi selain istirahat, selain recovery ya, dia juga butuh untuk netralin si oksidatif stres itu tadi ya, harus itu dinetralin. Kalau enggak, penumpukan sampah oksidan itu kita bilang sampah oksidatif numpuk, dia ngerusak sel sehat. Tapi itu yang mau kita tahu nih, gimana caranya untuk cara menetralkan. Kan tadi kita harus menyeimbangkan antara oksidan dan antioksidan. Nah, oke, kita ngomongnya gimana cara mendapatkan menyeimbangkan. Bagaimana cara mendapatkan antioksidan dan oksidan berarti. Kalau oksidan kan hasil dari pembakaran, hasil dari sampah lah si oksidan itu. Yang perlu kita ketahui gimana ngedapetin antioksidannya gitu. Banyak cara untuk dapetin antioksidan ya. Satu dari makanan ya, makanan yang mengandung vitamin C ya, itu antioksidan. Vitamin E juga antioksidan, vitamin A juga antioksidan. Jadi aku tuh selalu nyaranin pasien-pasienku untuk mulai dari nutrisi dulu, makan yang benar dulu, makanan yang mengandung high dose vitamin C ya. Jadi berry-berryan ya, vitamin-vitamin ya, yang kayak makanan yang banyak vitamin C-nya itu jauh lebih bagus daripada kita tentu mengkonsumsi vitamin C. Tapi bukan berarti ya udah kalau gitu makan aja. Kadang kalau olahraga kita cukup intens nggak cukup, memang mau nggak mau suplementasi vitamin C karena nggak cukup. Berapa banyak sih berry-berryan yang bisa kita makan, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita punya antioksidan endogen, antioksidan yang ada di badan kita. Ya, ada 3 jenis antioksidan yang ada di badan kita, namanya SOD atau superoksid dismutase, katalase atau CAT, dan glutathione peroksidase. Ya, jadi 3 jenis antioksidan ini sebetulnya di badan kita ada, cuman sesuai dengan bertambahnya usia, produksi antioksidan di badan kita itu menurun. Ya, makanya sebenarnya badan kita itu punya mekanisme alami untuk menetralkan sampah. Itu alami kita punya. Cuman karena umur, mekanisme alaminya menurun. Jadi sementara gini, lu makin berumur kan makin perform nih, ya kan? Olahraganya makin naik. Sementara produksi antioksidannya menurun gitu ya. Nah, ini yang mesti kita naikin. Banyak cara tadi dari nutrisi ya. Nutrisi yang aku bilang mengandung vitamin C, mengandung vitamin E dan vitamin A untuk antioksidan. Dan
Ada satu tindakan dia suka ngerjain tuh di sini ya. Jadi aku suka ngasih ozon ya. Ozon tuh salah satu cara untuk meningkatkan produksi antioksidan secara natural. Secara natural. Jadi ada 3 antioksidan yang dirangsang keluarnya melalui proses ozonisasi, yaitu yang 3 tadi ya, SOD, katalase, dan si glutathione peroksidase. Atau ya kalau nggak mau ozon, atau biasanya beberapa orang yang habis stres ya, apapun jenis stresnya, itu aku masukin secara intravena itu vitamin C dosis tinggi ya, dan antioksidan. Nah, aku masukin vitamin C dosis tinggi dan antioksidan kayak glutathione. Nah, itu cara-cara untuk membalance. Ada nggak antioksidan yang diminum misalnya gitu kan? Ada, banyak ya. Even ada superoksid dismutase yang diminum dalam astaxanthin itu antioksidan. Yes, astaxanthin itu juga salah satu. Astaxanthin itu kita bilangnya antioksidan yang tidak akan berubah menjadi oksidan. Ya, jadi dia dipakai dosis tinggi. Beda sama vitamin C. Vitamin C itu antioksidan. Tapi begitu dia dipakai dosis tinggi, kita kalau ngomong tinggi di sini di atas 30.000 ya, jadi di atas 30 gram. Itu dia akan berubah menjadi oksidan. Makanya vitamin C suka dipakai buat obat kanker sebagai oksidan. Nah, jadi itu kalau kita cerita tentang oksidan dan antioksidan ya. Memang kita suka mikir gini, vitamin C doang emang berpengaruh gitu sama performance? Pengaruh ya sebagai antioksidan ya. Terus apalagi yang perlu kita kerjain kalau misalnya untuk membalance oxidative stress ya? Tentu yang hal-hal yang standar lah, mulai dari istirahat ya, tidur, itu hal-hal yang standar. Kalau misalnya nih dok, jadi kita nih tanda-tanda nih apa kita antioksidan kita menurun itu apa? Banyak tanda-tandanya ya. Kalau orang olahraga terus oksidatif stresnya meningkat, dia biasanya fatigue, mudah lelah, powernya turun. Itu berarti udah mulai, biasanya gini, gue biasanya ngangkat segini bisa, ini kenapa challenging banget ya ngangkat segini. Nah itu biasanya salah satu tanda bahwa sudah terjadi penumpukan oksidan atau oksidatif yang orang kira itu lelah. Yes. Hal biasa, aduh kenapa ya, gue perasaan makan udah, nutrisi tidur udah, protein cukup, kok nggak ngangkat juga. Nah itu biasanya salah satu tanda oksidatif stresnya meningkat. Gitu, udah numpuk tuh sampahnya di badan. Nah kalau udah kayak gitu, biasa anjurannya itu apa yang harus kita lakukan? Kalau aku biasanya aku lihat seberapa berat fatigue-nya. Berarti aku akan, memang gini sebenarnya ada ya pemeriksaan untuk melihat seberapa tinggi oksidan dan seberapa tinggi antioksidan ada. Tapi itu amat sangat jarang dilakukan ya. Kalau di luar atlet-atlet itu sesuatu yang mandatori, itu diperiksa oksidan dan antioksidan itu mesti balance gitu kan. Nah kita lihat aja lah dari kondisi, kalau misalnya seminggu ini atau sampai fatigue segala macam, wah udah ini pasti no brainer lah, ini pasti sampahnya numpuk. Itu aku flash, aku kasih antioksidan dosis tinggi. Aku biasanya masukin high dose vitamin C dan antioksidan kayak glutathione. Nah, kita ngomong soal high dose vitamin C ini. Kebanyakan yang pada tahu itu yang menurut mereka itu vitamin C kalau terlalu banyak tidak bisa diserap dengan tubuh juga. Bukan dikeluarin begitu juga. sebetulnya. Nah, itu gimana nih? Ini banyak banget nih yang ngomong. Jadi teori vitamin C itu banyak banget ya. Tapi ada satu teori yang menceritakan begini. Badan kita itu ya, kebutuhan vitamin C-nya itu guruku bilang berdasarkan bahasa tubuh. Kebutuhan vitamin C aku dan dirimu pasti lebih tinggi. Ya. Jadi kalau kita sama-sama let's say dikasih 10.000 vitamin C, di aku mungkin akan keluar 5.000, di dirimu keluar 2.000. Vitamin C itu pasti akan bakal keluar. Tapi berapa banyak yang terpakai tergantung
kondisi. Kalau kita lagi fatigue banget, lagi capek banget, aku masukin 10.000, jangan-jangan 10.000-10.000-nya kepake oleh adrenal. Ya. Dan kita nggak bisa pakai RDA. RDA itu recommended daily allowance, ya. Jadi dosis gizi harian itu kita nggak bisa pakai buat orang-orang yang olahraganya tinggi, ya. Karena kebutuhan 90 gram vitamin C per hari itu nggak cukup buat orang-orang yang aktivitas tinggi, orang-orang stres, nggak cukup. Berarti dosis vitamin C itu tergantung dari aktivitas dan kebutuhan setiap orang itu sendiri. Pada orang gitu yang sedang infeksi berat, contohnya kayak dulu aku ngerawat pasien-pasien COVID gitu, itu infeksi berat, inflamasinya peradangannya jadi kuat gitu, dia butuh buat nurunin inflamasi, itu aku kasih vitamin C-nya berapa kalau mau tahu? More than, ntar aku bocorin deh. Oke. Pokoknya puluhan ribu pokoknya gitu kan. Banyak gitu. Banyak banget karena gitu kan. Ini yang basic knowledge yang kayak gini aja orang-orang masih berpikir, sis lu ngapain minum vitamin C, kebanyakan percuma, dibuang juga lewat air kencing gitu. Betul, vitamin C itu memang akan diekskresi lewat kencing. Kalau nggak diekskresi lewat kencing, something wrong dengan dia punya ginjal gitu. Ya pasti akan keluar ya vitamin C, vitamin yang diekskresi lewat urin itu vitamin, kecuali vitamin D, kecuali vitamin A, D, E, K. Itu tidak diekskresi lewat urin. Sisanya B dan C itu diekskresi lewat urin. Makanya kalau habis minum vitamin B, pipisnya warnanya kuning. Oh ya. Ya kan, bau pipisnya juga bau vitamin B. Vitamin C juga begitu, ya. Tapi seberapa banyak kebutuhan vitamin C tiap orang beda-beda. Makin stres seseorang, makin tinggi vitamin C yang dibutuhin, ya. Jadi orang sakit, orang olahraga berat, ya, orang yang ngerokok, ya, orang-orang yang misalnya lu habis ngecat rambut gitu kan, atau orang-orang yang hidup di daerah yang polusinya tinggi, itu kebutuhan vitamin C-nya tinggi untuk sebagai antioksidan. Jadi nih, misal kayak kita ngomong kayak beberapa jenis olahraga, oke, kalau aku kan lebih ke functional training, weightlifting, apakah kayak runner yang tidak melakukan, misal ya runner kan intensitas angkat beban nggak sebanyak aku gitu. Apakah seperti runner pun juga membutuhkan? Sama gitu loh. Segala sesuatu, semua aktivitas fisik, endurance maupun resistance, semuanya itu akan menghasilkan oxidative stress. Apalagi runner kalau yang udah sampai 10 kilo aja oksidatif stresnya itu, apalagi yang 20, 40 gitu kan, long run, waduh itu oksidatif stresnya tinggi sekali. Jadi hal yang paling sederhana nih dok, biar teman-teman kita yang mereka juga tahu nih apa yang harus mereka lakukan nih berarti selain mengkonsumsi antioksidan suplementasi gitu, apa yang harus mereka lakukan? Sebenarnya ya itu tadi, kan kita udah rest ya, udah ngelakuin rest. Jangan lupa daily antioksidan, itu penting banget. Pemilihan antioksidan itu mau pakai yang kita bilangnya bifasik kayak astaxanthin itu bagus, ya. Mau pakai yang standar kayak vitamin C, vitamin E dan vitamin A itu juga oke, ya. Berarti kalau vitamin, misal udah minum vitamin C tapi antioksidan yang terpisah boleh, juga nggak masalah. Karena antioksidan itu ada levelnya, ya. Ada hierarki antioksidan. Paling tinggi antioksidan itu ibaratnya kingnya antioksidan tuh SOD, superoksid dismutase. Dan sekarang juga udah ada kok jual superoksid dismutase gitu. Nanti lo gue kasih deh. Ya, superoksid dismutase. Itu antioksidan yang ibaratnya hierarkinya paling tinggi. Karena sebenarnya superoksid dismutase itu dihasilin sama badan kita. Badan kita ngasilin superoksid. Badan kita tuh ngasilin 3 yang tadi aku udah bilang. Glutathione, katalase dan superoksid dismutase itu badan kita ngasilin, ya. Cuman kadang-kadang bahan bakunya buat menghasilkan ini kurang. Nutrisi. Jadi selalu nomor 1 tuh nutrisi, ya. Vitamin juga penting. Vitamin B jangan lupa buat energi. NAD yang tadi mau kita kerjain itu penting. Jadi sebenarnya semua itu segala sesuatu
yang natural, naturally emang ada. NAD di badan kita ada, CoQ10 juga di badan kita ada. Semuanya itu cuman kan umur menurun ya kan? menurun seiring bertambahnya waktu. Betul. Nah, ini yang aku pengen kasih tahu nih. Kalau teman-teman itu suka ngomong gitu kan, buat teman-teman yang ngelakuin olahraga, aduh sis, nggak bisa lah sis, kita udah umur. Makin tua tuh makin berasa loh menurun banget performancenya. Wait, jangan salah. Performance aku di umur 38 tahun ini dibandingkan dengan performance aku waktu umur 25-28, sebenarnya aku lebih strong yang sekarang. Dengan catatan apa? Sebenarnya itu bukan performance kalian yang menurun, satu. Tapi semakin menua, recovery yang kita butuhkan itu semakin panjang. Betul. Jadi misal nih, kalau dulu misal ya di hari Minggu aku ikut kompetisi gitu ya, misal aku ikut kompetisi. Nanti di hari Seninnya dulu 10 tahun lalu aku masih bisa nih latihan langsung apa segala macam. Recovery-nya cepat. Tapi makin tua, mungkin seminggu sekarang, aku butuh waktu yang panjang recovery-nya untuk bisa kembali daily workout seperti biasa. Dan yang aku selalu ngomong, jangan di-push. Betul. Karena kalau kalian nge-push, ego kalian lebih tinggi daripada kebutuhan, daripada kalian harus memahami kebutuhan badan kalian. Kalian nurutin egonya, gue harus latihan, gue latihan. Yang terjadi badan itu stres, kortisol naik. Waduh, bisa jadi badan nggak fokus atau apa, cedera. Dan ya itu tadi apa tuh Dok? Oksidatif stresnya meningkat. Kalau oksidatif stres meningkat, backfire. Yang tadinya kita mau olahraga buat kesehatan malah jadi nggak sehat. Jadi sering denger kan kalau udah olahraga gila aja, olahraganya udah seintens itu, kok masih kena serangan jantung. Gila aja olahraganya, kok kena diabetes. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ya, itu secara gampangnya karena sampahnya nggak ternetralisir. Sampahnya yang numpuk dan tidak dinetralisir. Jadi buat teman-teman yang olahraganya cukup intens ya, olahraganya juga selain intensitasnya yang cukup ya, seminggu misalnya rest day-nya cuma sehari gitu kan, berarti intens banget. Terus selain intens juga misalnya yang angkat bebannya juga cukup berat gitu kan, itu berarti sampahnya banyak banget. Ya, jadi harus dinetralisir dengan antioksidan yang benar. Ini penting banget sih, apalagi teman-teman Instagram, teman-teman influencer yang aktivitasnya juga tinggi, olahraganya juga kenceng, dan dari beberapa dari mereka yang aku tahu, mereka juga belum terlalu memahami apa arti suplementasi, termasuk yaitu antioksidan, oksidatif stres. Nah, ini semoga bisa sangat membantu buat teman-teman. Kita mulai perhatiin oksidatif. Kan kemarin kita udah ngomongin rest. Kita harus rest. Rest kan bener-bener ya quote and quote bener-bener rest day, seharian kagak ngapa-ngapain itu rest gitu kan. Tapi ternyata selain hanya sekedar rest, kita juga butuh netralisir sampah-sampah si oksidan akibat penumpukan kita habis melakukan olahraga yang berat dan intens itu tadi. Karena ya memang harus diakui semakin bertambahnya umur yang di badan kita ini semakin berkurang. Betul, kemampuan netralisir yang tadinya waktu umur-umur ya 20, 30 ada sampah di badan kita netralin dengan sekarang makin tua makin bertambah netralinnya umur. Makin pot-potan. Jadi ini khusus sebenarnya konten kita tuh untuk 30 tahun ke atas kali. Yang makin udah berumur tapi masih mau tetap perform. Tapi benar. Pokoknya perform itu aku setuju sama Siska. Perform itu tidak melihat usia ya. Umur 70, 80 kalau di luar gila lo masih ngangkat beban. Bisa kalau emang benar-benar dilatih. Performance tetap bisa. Hanya cara dia ngebalance performanya supaya nggak backfire itu olahraga yang tadinya tujuannya untuk kesehatan kok malah si olahraga malah bikin rusak, butuh antioksidan. Memang mungkin di umur 35 nafas staminanya tidak seoptimal tidak seoptimal umur 25. Tapi gini menurut aku ya Dok, misal nih umur 25, umur 35 sama-sama disuruh lari gitu misal disuruh lari 10 kilo sama-sama. Dua-duanya sama-sama kuat. Cuman memang
yang udah umur 35 ini mungkin pegelnya lebih cepet, pegelnya hilangnya lebih lama, effortnya lebih besar aja dibanding umur 25. Tapi performance itu tidak umur tidak menjamin performance sesuatu. Ya begitulah intinya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus balance. Ya, harus balance. Kita harus memperhatikan kondisi yang namanya oksidatif stres. Sadar nggak sadar hidup emang ada yang bersih dari polusi kan? Nggak ada ya kan. Nah sementara polusi aja udah ningkatin sampah di badan kita, atau polusi aja udah ningkatin oksidatif stres. Kita lari nih, jogging, tapi polusi kan double itu sampahnya. Jadi sampah dari area jogging plus jogging itu sendiri gitu. Jadi jangan lupa. Nah bedanya gini nih sis, antara orang yang endurance, yang jogging, sama orang-orang yang resistance, yang mau bulking misalnya. Nah, kita tahu bahwa untuk nge-bulky atau memperbesar otot kita butuh stres. Iya. Ya, kita butuh stres. Stres dalam arti ini stres yang bukan baik. Jadi stres baik ya. Yes, kita mau growth, mau tumbuh itu kalau ada stres. Jadi lu kan ngangkat beban, badan lu stres dong, ya kan? Nah pada orang-orang yang angkat beban dan tujuannya untuk bulking atau memperbesar otot, ya memang jangan buru-buru masukin antioksidan ke badannya, karena nanti netral, stresnya hilang, nggak jadi dong bangun gitu, ya kan? Nah beda sama orang yang endurance, orang lari, dia kan nggak mau gedein otot. Nah pada orang-orang endurance itu dia sesegera mungkin kalau bisa minum antioksidan. Misalnya selesai long run dia minum langsung tuh antioksidan, gitu ya, minum dia antioksidan. Nah kalau orang-orang yang angkat beban jarakin dulu, ya kan, mungkin sebaiknya jarakin berapa lama? Belum ada yang baku, nanti aku cari. Kayaknya belum ada yang baku, tapi biasanya aku bilang kalau olahraganya pagi gitu segala macam, nah nanti bisa masuk antioksidannya itu sore gitu ya. Jadi jangan right after, jangan around. Jadi jangan pas dia lagi olahraga sambil minum antioksidan gitu. Oke. Ya, jadi karena kita butuh stresnya. Ya, biarin aja dulu stres gitu. Atau malah biasanya aku suka nyaranin kalau misalnya teman-teman yang lifting dan cukup berat, seminggu sekali dia masukin antioksidan, tapi memang lewat infus kalau kayak gitu. Jadi kayak ngenetralin seminggu sekali pas rest day-nya gitu. Nah itu jauh lebih aman karena nggak ganggu dia punya keinginan untuk bulking, buat ngegedein ototnya gitu. Tapi yang namanya antioksidan itu buat teman-teman yang olahraga berat itu mandatory, wajib. Ya mandatori. Kalau enggak nanti panennya belakangan. Ya, jadi tujuan kita olahraga kan buat sehat, bukan cuman buat bukan cuman gaya-gayaan. Bukan cuman buat kelihatan ada yang belentung-belentung ototnya gitu kan. Enggak kan, kita kan pengen yang krusial dulu, sehat. Nah, itu harus tercapai dengan kondisi balance antara oksidan dan antioksidan. Gitu. Ini nanti kita bakal bahas lagi deh yang lebih dalam. Jadi contohnya seperti apa ya Dok, kemarin kita mau bahas apa sih yang soal ada pokoknya yang tentang ampas sama lah. Iya sama. Jadi kayak ya contoh nih kayak apalagi kayak Siska nih, sorry ya, dibacain dikit ya. Ya, kayak dia nih, dia angkat beban, lumayan, aktivitas lumayan, ngecat rambut pula, tato juga, gitu kan? Boleh Dok, fine, boleh aja, tapi harus ingat ya, segala sesuatu yang masuk ke dalam badan kita lewat rambut, lewat kulit dan segala macam itu mesti dinetralisir, mesti dibuang ya. Jadi nanti kita ngebahas gimana caranya ngebuang chemical yang ada dan masuk ke dalam badan kita. Sekarang kita baru ngomongin antioksidan, ya kan? Nah, nanti tadi yang dimaksud sama Siska tadi, gimana nih Dok? Gila, tato gue banyak banget tuh, bahaya nggak sih gitu kan? Kalau dibilang bahaya pasti, karena itu ada benda asing yang dimasukin ke dalam badan. Tapi bisa
akalin. Bisa dinetralisir. Nanti caranya Iya, kita bukan berarti nggak boleh, cuman namanya begini ya. Coba aja lihat semua Gymmers di luar, emang ada yang nggak tatoan? Warnain rambut, kutek kuku. Iya, kutek tuh terutama ya. Jadi semua chemical yang masuk ke dalam badan kita itu harus dinetralisir, harus dikeluarkan sampahnya. Itu aja. Ya. Oke, Sis, ada yang mau ditanyain lagi? So far itu dulu, nanti kita lanjut yang ke itu tadi pembahasan itu pembahasan si chemical tadi ya. Chemical lagi itu. Nah, kalau sekarang kan baru antioksidan. Tapi by the way Dok, kayaknya kemarin juga ada beberapa yang request aku untuk membahas tentang NAD lagi. Oke, boleh. Nanti kita bahas NAD bakal live lagi untuk membahas. Karena NAD itu belum banyak yang tahu. Pertama, dan itu amat sangat krusial terutama buat teman-teman yang membutuhkan energi cukup. Itu jujur, tinggi. Itu jos banget anjir. Tinggi ya. Itu jos banget NAD ini. Apa sih itu ada nggak perut six packnya dalam 24 jam. Tunggu itu di luar saya tidak menjawab pertanyaan di luar konten, mohon maaf ya. Oke. Jadi nanti kita bakal live lagi. Ada 2 tema yang mau ini. Kalau kalian boleh nih, kalian boleh sekalian nanya langsung ke Dr. Grace atau kalian bisa DM nanti atau komen di sini. Nanti ini IG-nya live bakal aku share. Kalian komen materi apa yang pengen kalian tahu untuk kita bahas lagi bareng berdua. Ya, jadi intinya kita mau ngebahas buat teman-teman yang seneng olahraga apa aja dampak-dampak atau yang harus diperhatiin ketika kita mulai berolahraga dengan berat. Iya, biar meskipun makin tua makin berumur perform makin belia itu ya. Oke, jadi aku bikin conclusion bahwa pada prinsipnya ketika kita olahraga yang cukup berat ya akan terjadi penimbunan sampah di badan kita atau kita sebutnya oxidative stress. Dan oxidative stress itu mesti dinetralin dengan antioksidan, dan kebutuhan antioksidan tiap orang itu beda-beda. Sehingga kita juga harus tahu ya, harus assessment seberapa berat kita punya kegiatan sehingga kita tahu seberapa banyak antioksidan yang mesti masuk. Oh, sama next kita mau bahas suplementasi apa aja sih? Nah, baru tadi aku mau nyebutin ya. Jadi kita suplementasi itu nggak cuman sekedar beli, lihat suplemen terus wah ini mahal, gue beli deh, nggak bisa. Jadi kita suplementasi berdasarkan kebutuhan. Nanti kita next bahas, apalagi itu yang kemarin kita soal ngomong vitamin B. Iya. Vitamin B ini yakin pasti banyak yang belum tahu tentang. Iya. Vitamin B itu dianggap vitamin puskesmas. Ya, vitamin B doang. Padahal itu krusial buat dan kita energi. Milih untuk vitamin B yang aktif. Itu ya, nanti vitamin B makanya aktif. Kita berdua akan ngajarin ke teman-teman bahwa cara milih vitamin B, lihat, baca, nanti kita bocorin tulisannya nanti vitamin B aktif itu apa. Jadi kalau next kalian beli, kalian bisa tahu vitamin B apa yang jadi harus bukan mereknya, konsumsi. Bukan harganya, tapi lihat ingredientsnya. Vitamin B yang kayak apa yang mesti kita minum. Dan vitamin B kalau kita merasa udah minum tapi kok nggak ngaruh, kemungkinan salah jenis vitamin B. Iya. Ya. Nanti bakal di-spill di next live dan kalian bisa komen di IG live ini. Nanti bakal gua posting materi apa yang pengen kalian tahu untuk dibahas dengan Dr. Grace di Dr. House. Oke, so untuk teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa dan dan jangan lupa minum antioksidan ya, karena puasa juga bikin stres. Dan juga cukupin protein. Oke. Sip, terima kasih sekali lagi dengan saya Dr. Grace dan Siska Antolis di Dr. House Lifestyle Clinic.